Dia tidak suka kita hidup terbelenggu dengan masa lalu, tapi Tuhan menginginkan kehidupan yang baru, harapan yang baru, masa depan yang baru. Salam jumpa kembali saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Adalah sebuah kebahagiaan buat kita. Kita masih beroleh kesempatan menikmati sapaan firman Tuhan. Dan pastilah karena firman Tuhan adalah kabar baik, kabar gembira, maka firman Tuhan akan membawa kita kepada kebaikan, kepada kegembiraan yang baru ke depan di dalam perjalanan hidup kita. Inilah kabar gembira yang menyapa kita pada hari ini dari Yesaya 52 ayat 10. Inilah firman Tuhan. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah firman Tuhan buat kita. Dan tekanan pertama dari firman Tuhan, bahwa Tuhan diperlihatkan di dalam ayat ini, menunjukkan tangannya yang kudus. Saudara-saudara, tangan Tuhan yang kudus, yang perkasa, penuh kuasa, justru menjadi tekanan, dan ini ingin memperlihatkan bahwa di dalam perikop ini, Tuhan pernah berkata, apalagi yang harus kukerjakan di tanah ini, di Yerusalem yang kudus. Karena umat Tuhan sudah tertawan, sudah dibawa keluar, dan bangsa yang tidak kudus bermegah, meninggikan diri, menghujat Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan sedih dan mengatakan, apalagi yang kukerjakan di tanah ini. Karena bagi Tuhan, harta kesayangannya, biji bola matanya adalah umatnya yang kudus. Tetapi hukuman berjalan, umat itu tertawa. Namun demikian, Tuhan tidak meninggalkan umatnya yang kudus, karena Tuhan terikat dengan perjanjian dengan umatnya. Dan itu sebabnya firman Tuhan di dalam perikop ini juga menekankan bahwa umatnya yang akan tertawan itu akan kembali ke tanah yang kudus. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, sungguh betapa indah apabila melihat para pemberita, pembawa kabar gembira. Kabar gembira yang dimaksudkan adalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan umatnya dan Tuhan akan membawa umatnya dari tawanan. Dulu pernah dari perbudakan di Mesir, Tuhan membawa keluar umatnya, dan sekarang umat yang tertawan Tuhan membawa keluar kembali dari pembuangan, tempat tawanan, dan kembali ke tanah perjanjian. Sehingga akhirnya seluruh ujung bumi, seluruh bangsa melihat bahwa Tuhan itulah
Raja. Dialah Raja yang memperlihatkan tangannya yang kudus, yang penuh kuasa, akan membebaskan umatnya, bahkan siapa saja yang percaya kepadanya, kalau mau hidup kudus karena sudah terikat perjanjian dengan Tuhan. Itulah saudara-saudaraku, ibu bapa, tekanan dari firman Tuhan hari ini. Dan ini mengingatkan kepada kita yang pertama, Tuhan mau melupakan masa lalu kita. Kalau kita mau membangun kehidupan yang baru. Tuhan mau melupakan masa lalu kita yang tidak menyenangkan. Kalau kita membangun hidup kita yang baru, yang menyenangkan, yang sesuai dengan harapan dari firman Tuhan. Dan harapan dari firman Tuhan bagi kita saat ini, Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Karena memang Tuhan sangat merindukan selalu membebaskan dan mengarahkan kita ke kehidupan yang lebih baik. Dia tidak suka kita hidup terbelenggu dengan masa lalu, tapi Tuhan menginginkan kehidupan yang baru, harapan yang baru, masa depan yang baru. Kita tuju yang baru, yang Tuhan tentukan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kita mengarahkan hidup kita ke situ. Artinya, saudara-saudara, inilah kabar gembira. Pengalaman hidup, situasi sekarang, apapun yang terjadi sekarang, kita tidak boleh terperangkap dengan situasi masa kini. Justru masa depan yang Tuhan berikan akan membebaskan kita dari berbagai perangkap keterbatasan yang hanya akan melelahkan. Tetapi apabila masa depan, pembaharuan yang Tuhan siapkan buat kita, menjadi acuan orientasi kehidupan dan menjadi dorongan semangat motivasi bagi kita, maka kita akan beroleh kekuatan dari masa depan itu. Kekuatan kita bukan pada masa lalu, kekuatan kita pada masa depan yang Tuhan sudah berikan, karena Kristus itu Raja atas segala zaman waktu. Masa depan sudah dibangun oleh Kristus yang akan datang kembali. Demikian juga Tuhan Allah di dalam Kristus yang sudah berlaku, bertindak, membawa umat ke masa depan yang baru. Dan di dalam Kristus kita kebagian masa depan yang baru untuk kita hidupi dan menyemangati kehidupan kita. Begitulah firman Tuhan untuk kita hari ini. Semoga, dan saya yakin firman ini sedikit banyak akan pelan-pelan mengubah, memperbaiki kehidupan kita, semangat juang kita. Dan ingatlah, jangan terperangkap dengan masa kini, tetapi biarlah masa depan yang Tuhan bangun di dalam kita membebaskan kita dari masa kini. Walaupun kita harus hidup dengan benar di masa kini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.